Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Abi Amir Mahmud, yang kami cintai adik-adik sekalian, puji serta rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini. Pada malam hari ini kita jadwal kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bermanfaat buat kita, dapat kita pahami, kita mengerti. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan umum yang kita selaku umatnya. Mudah-mudahan yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Baik adik-adik sekalian, mari untuk mempersingkat waktu kita mulai saja acara pada malam hari ini. Kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini dapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hajihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meningkat ke acara selanjutnya, mari sama-sama kita ikuti kajian kitab Safinatun Najah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Abi Amir Mahmud. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama kita cintai Bapak Ustadz Nur Sobari beserta keluarga besar, kita doakan mudah-mudahan sehat lahir batin, diangkat penyakitnya, banyak rezekinya, mudah segala urusannya, dan majlisnya Allah berkahi dan Allah rahmati. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh santriawan wa santriawati fi hadzal majlis, insyaallah mudah-mudahan turun berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Baik, to the point pakot langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Furudut tayammumi khamsatun. Faslun. Furudut tayammumi. Furudut tayammumi, beberapa fardu tayammum. Furudut tayammumi, beberapa fardu tayammum. Furudut tayammumi, beberapa fardu tayammum. Khamsatun, 5. Khamsatun, 5. Al-awalu, yang pertama. Al-awalu, yang pertama. Al-awalu, yang pertama, naqlut turabi. Naqlut turabi, memindahkan debu. Naqlut turabi, memindahkan debu. Asani, yang kedua. Asani, yang kedua. An-niyatu, niat. An-niyatu, niat. As-salisu, yang ketiga. As-salisu, yang ketiga, mashul wajhi. Mashul wajhi, mengusap wajah. Mashul wajhi, mengusap wajah. Ar-rabi'u, yang keempat. Mashul yadaini. Mashul yadaini, mengusap kedua tangan. Mashul yadaini, mengusap kedua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai kedua sikut. Ilal mirfaqaini, sampai kedua sikut. Tahu sikut? Punya nggak? Punya. Al-khamisu, yang kelima. Al-khamisu, yang kelima. At-tartibu, tertib. Atau bisa diartikan berurutan, boleh. Berurutan. Atau boleh juga tersusun, boleh. Bainal mashataini, di antara dua usapan. Bainal mashataini, di antara dua usapan. Di antara dijelasin usapan apa, Bina? Udah ke situ ya? Ya, baik. Sekarang kita bicara tentang fardu tayammum. Ya, berarti kalau fardu itu wajib. Ya, wajib. Kalau fardu itu wajib.
Nah sekarang karena ini wajib berarti kita kudu melaksanakan atau mengerjakan ketika tayamum ya. Sama kita menyampai babnya udah di bab wudhu dulu habis sampaikan. Bagaimana tentang fardu wudhu udah dijelasin semua. Nah sekarang kita fardu tayamum ya. Fardu tayamum ya, ini lima ini harus kita kerjakan ketika tayamum ya. Tayamum pakai apa tayamum? Debu apa bedak? Bedak kali. Debu. Debu apa tanah? Tanah apa debu? Yang mana yang bener nih? Tanah boleh nggak Bi? Boleh. Debu boleh nggak? Boleh. Bedak? Bedak karambol dah. Enak licin. Ya. Nah, ini lima-limanya ini harus dikerjakan ketika orang tayamum. Ya kemarin habis sakit hampir seminggu lebih. Itu kena air udah kayak mandi air es, tiba kena sedikit habis tayamum sholat. Ya sholat nggak bisa diri. Kenapa? Karena udah gemeteran. Duduk akhirnya. Duduk kagak bisa nyender habis sholat. Ya saking apa? Nggak boleh ninggalin sholat. Tuh. Ya saking begitu seminggu lebih. Ya alhamdulillah ya Bang Obay dengan muridnya dengan santrinya iringan doa habis sehat. Alhamdulillah. Makanya kalau inilah doa itu senjatanya orang Islam. Baik. Yang pertama, naqlut turabi, memindahkan debu. Memindahkan debunya kemana? Nanti ada dua memindahkan debu. Ada yang ke muka, ada yang kedua tangan. Ya, ini kita memindahkan debu dulu. Boleh debunya di nampan, yang udah kita kumpul itu tanah, ya, atau kita boleh ketika naik di pesawat kita debunya ada di bangku, silakan aja ya. Tapi kemarin tayamumnya pakai apa namanya, pakai debu yang ada di tembok ya, tempelnya tembok. Nah tembok niat tayamum ya, boleh Bi, boleh ya. Berarti temboknya kotor mah enggak, cuman berdebu ya. Makanya ya ini pertama memindahkan debu. Nah, prakteknya. Yang kedua niat. Ya. Niatnya di mana? Niatnya di mana? Di dalam hati. Niatnya boleh nggak kalau nggak dalam hati? Nggak boleh. Niatnya harus ada di dalam hati. Ya. Punya hati nggak semua? Punya nggak? Hatinya lagi kemana? Bener. Santriawan hatinya di mana? Hatinya di sono Bi, lagi di mandor dami hatinya. Iya. Nah, hati kita nih gini, hati nih. Ya, ini penting. Ya. Hati kita nggak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Ya. Macam-macam tuh. Ya, makanya orang yang bertayamum harus niat. Niatnya posisi di dalam hati. Bisa niat tayamum? Bisa nggak? Nah, bagaimana niatnya? Ada yang pernah ingat dulu Abi ajarin niat tayamum? Ada yang ingat? Gimana, Bar? Nah, boleh begitu. Ya. Boleh, itu bahasa Indonesia. Pakai bahasa Jawa boleh nggak? Boleh nggak bahasa Jawa? Nyong niat, boleh nggak? Nah, boleh, tuh, ya. Atau bahasa Kebon Duren, boleh nggak? Gua niat. Ya songong pakai bahasa gua mah. Ya. Pas ngusap muka, gua niat kata malaikat, songong bener lu mah. Jangan. Aku niat. Jangan pakai bahasa gua. Boleh. Ya. Aku niat bertayamum untuk
untuk memperbolehkan sholat karena Allah. Boleh nawaitu tayammuma listibahatis sholat fardhu lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya, kalau susah bahasa Arab nggak apa-apa. Ya, bisa niatnya aku niat, tulis. Ini niat tayamum. Aku niat. Aku niat bertayamum. Aku niat bertayamum untuk memperbolehkan sholat. Untuk memperbolehkan sholat. Nawaitu tayammuma listifahati sholat karena Allah. Karena Allah. Udah? Nah, itu niat tayamum. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya, itu yang penting. Orang hidup jangan sampai ninggalin sholat. Nah, ini yang kedua adalah niat. Niat di mana adanya? Di mana niat adanya? Di dalam hati. Baik, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, asalisu mashul wajhi, usap wajah. Nah, niat sama usap wajah bareng seperti niat wudu. Ya. Kalau niat wudu di mana posisinya? Niat wudu cuci muka. Cuci muka mah ngasuh belek. Niat wudu di mana? Membasuh basuh muka. Nah, kalau niat tayamum lagi ngapain? Lagi ngebasuh muka. Cuma bedanya kalau wudu mah pakai air, tayamum pakai. Nah, jadi ketika lagi ngebasuh muka itu kita niat. Niatnya di mana posisinya? Di dalam hati. Ini debu udah kita tempel, udah di tangan nih debu nih kita tempel di muka. Udah tangan nempel sambil ngusap, hatinya ngomong. Tadi itu niatnya. Sampai karena Allah Ta'ala selesai udah. Ya. Jangan sampai ngusap kedua kali lagi. Sebab kalau tayamum cuman sekali usapan. Muka cuma sekali usapan. Biko tayum gak ada kumur, ngapain kumur? Batu, kan debu. Ya, jadi nih, perempuan kelihatan nggak? Yang banin kelihatan nggak laki-laki? Ya, ini kalau bahasa pesantren namanya ini banin, no banat namanya. Asal kata ibnun, ini bintun, jadi di jamak ini banat, ono banin. Gitu. Bahasa pesantren namanya. Ini banin kelihatan nggak? Tangan Nabi kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Ini udah debu udah di tangan nih. Udah di tangan, basuh ke muka tuh. Udah nempel tangan di muka, usap sambil niat. Sambil niat tuh. Semua kita basuh tuh. Terakhir sampai di bawah jenggot. Perempuan ada jenggotnya? Ngeri perempuan jenggotan. Ya, dagu di bawah dagu nih. Tuh. Sampai sini. Sama batasnya seperti batas orang wudu. Tuh. Karena Allah selesai. Berarti tinggal ngebasuh apa setelah muka? Ngebasuh tangan. Muka nggak perlu 2-3 kali, cukup sekali. Makanya basuhannya kudu benar. Ya. Basuhannya kudu benar. Ya. Itu yang kemarin diperhatiin. Ini perhatiin. Yang banin sama yang banat perhatiin. Perhatiin. Ini kalau sudah nempel nih debu di dua telapak tangan kanan sama kiri, tuh, tempel tuh, ya tempel tuh semua nih dari atas, jangan dari bawah. Nanti kalau dari bawah debunya ntar mustakmal, ya, ntar debunya mustakmal. Jadi dari atas tuh ngebasuhnya, nih dari atas ngebasuh semua sampai ada di kelopak mata nih, kita basuh nih. Tapi ini bagian kewajiban orang wudu, orang tayamum. Batasnya ini termasuk pinggiran hidung yang banyak komodonya nih. Apaan? Apa?
Abang udah ganti namanya. Ini semua tuh. Terus semua. Tuh. Terakhir sampai ke bawah. Itu caranya begitu tayamum. Bisa diituin? Bisa? Bisa ya? Itu cara tayamum. Ya. Manin bisa? Bisa nggak? Ya, itu caranya tuh. Nah, diusap semua. Nah, itu bagian muka. Sambil nih niat. Nah, yang keempat adalah mas'ul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai kedua sikut. Nih, ada sikutnya nggak? Sikut ada sikut. Sikut mana sikut? Jangan dibuka ya, aurat. Ya, nih sikut. Nih ujung jari sampai sikut ini bagian wajib. Ya, ada? Nih. Kalau kemarin siapa yang nanya? Ya, kalau orang buntung boleh tayamum nggak? Siapa yang nanya kemarin? Siapa ya? Oh iya. Orang tayamum boleh nggak? Orang buntung tayamum boleh. Kalau buntungnya sampai di bawah sikut masih wajib. Kalau buntungnya sampai sikut udah nggak wajib. Kenapa? Karena kewajibannya udah hilang. Tapi kalau sampai sini nih sampai bahu buntung wajib nggak? Nggak wajib karena udah hilang kewajibannya. Kalau jari-jarinya yang hilang masih wajib. Ya, kalau badannya hilang udah nggak wajib. Badannya hilang. Kenapa hilang badannya? Mati ya benar, anak siapa itu? Ya. Nah itu kewajiban tuh. Ya, sampai sikut. Ada sikut. Nih sikut. Abi jelasin. Ini bahasa fikih nih. Ini sikut nih. Jadi sikut itu dari depan ke belakang nih. Ini sikut nih. Jadi nggak buka sengaja. Ini sikut nih. Ini batasnya nih. Ini yang kita bisa begini nih. Ini batasnya ini sikut nih. Nih sikut. Pergelangan ini sikut nih. Ke depan ke belakang ini sikut. Ya. Kalau ini namanya lengan. Ya, ini jari-jari. Ya, kalau begini pundak nih bahu nih sampai sini bahu. Ya. Tapi orang yang bertayamum sampai sikut, tapi usahain ada di atas sikut. Lebihin seperti orang berwudu. Ya, lebihin posisinya. Ini sikut nih. Makanya kalau sikut ini, kalau orang nggak bisa begini, ini kacau nih. Bisa nggak kita begini? Orang begini lurus enak nggak? Makan gimana makan? Kan susah. Ya. Nah ini makanya sikut ini bagian daripada kewajiban orang bertayamum. Paham? Nah prakteknya begini. Ini perhatiin. Ini praktek buat ngebasuh. Ulangin lagi. Baris kita. Nah ini prakteknya gini. Ini Abi ulangin lagi praktek buat ngebasuh ya. Jadi ini dua-duanya katakan udah berdebu nih, kanan dengan kiri. Ya, udah berdebu nih tangan kita nih. Ya, kalau tangan udah berdebu jangan ngupil. Ya, jangan. Terlebih jangan. Ini ngupil begini asik aja. Kalau belum keluar jantung, ayo aja ngupil. Ya. Ini kalau udah ada debu nih kanan kiri, gak usah diginiin lagi. Atau gak usah diginiin. Ntar debunya mustakmal nih. Ini kok udah nempel debu udah langsung. Tuh. Ya. Ada yang praktekin, cuman kalau dipraktekin di pikirnya begini. Ujung jari-jari ada di punggung nih ya, jari telapak kiri ada di punggung kanan tuh, sampai kemari tuh ditarik sampai kemari, terakhir kemari. Sama yang kiri juga tuh. Basuhnya begini boleh nggak boleh, asalkan ini jangan dilepas nih ya, ini jangan dilepas. Ini kalau basuhnya begini ntar ini nggak kebagian di ujung jempolnya ya, makanya ngebasuhnya begini enak lah tuh, terus sampai kemari terakhir tuh. Bisa nggak? Ini praktekin sekali lagi. Ini begini. Sebab ini tayamum beda sama wudu. Kalau wudu enak pakai air selesai. Tapi kalau tayamum susah. Udah debu nih tangan, terus tarik kemari.
terus sampai di atas sikut, terus terakhir jempol ketemu nah ini kan masih debu nih yang kanan nih, gantian tuh kemarin tuh. Terus sampai jempol ketemu jempol, bisa baik. Nah kayak begitu itu prakteknya ya, itu praktek ngebasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Paham sampai di sini? Benar paham ya? Sebab itu kalau tayamum begitu susah, emang rumit kalau kita nggak tahu ilmunya. Tapi kalau tahu ilmunya, insya Allah gampang ya. Nah itu. Baik, ada pertanyaan sebelum lebih lanjut? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sebelum lebih lanjut? Silakan. Ada? Ada sebelum lebih lanjut? Ada nggak? Ambil lanjut ya. Nah, yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Keempat. Yang keberapa? Yang kelima. Baik. Al-khamis yang kelima, at-tartibu bainal mashataini. Ya. Tertib, tersusun atau berurutan antara dua usapan. Dua usapan maksudnya bagaimana tertibnya? Muka dulu baru kedua tangan. Nggak boleh diacak, tangan dulu baru wajah, nggak bisa ya, karena tersusun muka dulu baru dua tangan ya. Jadi nggak boleh orang di rumah set tangan dulu baru muka, nggak bisa, harus wajah terlebih dahulu baru kedua tangan ya. Enakan tayamum ya kalau begitu ya cuman dua usapan, nggak enak ya. Tayamum itu nggak enak buat Abi. Kenapa nggak enak ya? Enakan wudhu mah bersih. Pertama, orang yang sering naik motor ketika berkumur hidungnya bersih dari upil nah, apalagi yang jarang pakai masker ya, bersih ya, bersih. Muka yang sering kena wudhu bersih ya, tapi karena kondisinya darurat, orang wajib sholat, maka nggak bisa berwudhu, dia bertayamum. Nah, tayamum ya, yang tadi Abi sampaikan adalah selemah-lemahnya orang bersuci ya, selemah-lemahnya orang bersuci ya. Maksudnya bagaimana Bi? Ya orang kalau nggak bisa wudhu ya tayamum. Ya nggak bisa tayamum berarti apa? Diapain? Diwuduin boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau diwuduin namanya apa? Koid. Ya habis. Tuh. Ya. Nah itu. Nah ini caranya udah terakhir nih. Jadi kalau udah nggak bisa wudhu, udah tayamum. Ya. Udah cara sangat terakhir dalam bersuci atau menghilangkan hadas kecil. Hadas ada berapa? Hadas ada berapa? Hadas apa yang pertama? Hadas kecil. Hadas yang kedua hadas kecil hilangnya dengan cara hadas kecil caranya hilangnya dengan wudhu. Udah bener wudhu, apakah mandi lagi? Caranya dengan wudhu ya. Hadas besar hilangnya dengan cara mandi ya. Hadas besar hilangnya dengan cara mandi. Tuh udah habis tuh, cuman itu dua tuh. Pikir begitu doang ngaturnya. Wudhu mandi, wudhu mandi, mandi wudhu, udah selesai pikir mengatur aja tuh ya. Nanti selebihnya orang ibadah baru nanti ada bab-babnya.
Itu cara toharoh namanya, bersuci. Ya, tuh. Nah itu caranya orang supaya bisa melaksanakan sholat. Yang penting sholat jangan ditinggal-tinggal. Ya, sholat nggak boleh ditinggal-tinggal. Lagi sakit tetap sholat. Ya, makanya Abi kemarin sakit, masya Allah. Ya, Allah bukan Allah sayang. Ya, Allah lagi negor. Ya, supaya jangan sampai lalai. Ya, baik, ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Sambil nunggu yang bertanya, saya bertanya dulu, Bi. Ya. Seandainya kita bertayamum di papan tulis, yang papan tulis itu kita menggunakan spidol. Iya. Nah, kira-kira gimana tuh, Bi? Kalau papan tulis tersebut ada yang bekas spidolnya, kita gunakan untuk bertayamum, gitu. Nah, bagaimana hukumnya? Ini apa nih? Papan bor nih yang ada spidolnya. Nah, kalau bisa jangan, sebab ini ada zatnya. Ya, khawatir debu nanti ketempel sama zat spidol. Ya, jadi kita harus pakai debu yang asli. Ya, debu yang tidak tercampur dengan apapun. Khawatir kalau kita wudhu dengan papan yang bekas coret-coretan, apalagi permanen, maka khawatir debunya tercampur dengan zat spidol. Ya, maka kita hindarin. Ya, jadi kita berwudhu dengan ya apa namanya, dengan debu yang apa namanya, yang murni, ya, yang bahasa kita sekarang ori sebutannya. Begitu. Ada lagi, silakan. Bi mau nanya Bi, Ya, kalau kita tayamum ngambil debunya di posisi yang sama itu jadi mustakmal? enggak. Mau berapa kali pun dengan debu yang sama enggak mustakmal. Yang mustakmal ada debu di telapak tangan baru mustakmal. Ya. Jadi kalau kita punya debu di nampan, nah itu berapa kali kita pakai, kita silakan aja. Karena itu bukan mustakmal, bukan Mustafa Kemal, bukan. Ya. Tahu Mustafa Kemal? Tahu nggak? Hah? Baca ntar, itu mantan presiden Turki. Ya. Ada lagi, silakan. Hah? Ada lagi? Kalau Bi, nggak mau ada, nanya, ya kalau misalnya bertayamum tangannya keringetan boleh nggak, Bi? boleh. Ya, tangannya keringetan, yang penting debunya jangan debu basah. Ya, ini mah tanah dinampar diairin, ini bisa bikin kendi urusan. Ya, nah ini jadi kudu kering. Ya, tuh, jadi kudu kering, nggak boleh apa namanya debunya Tapi kalau ada orang yang tangan suka keringetan, ada nggak? Abi punya jamaah itu kalau lagi ngobrol begini dia tangannya keringetan sendiri. Ya, dia memang dari sononya begitu. Ya, bukan berarti tangannya berair, bukan. Ya, jadi dia mah tangannya emang ini sendiri. Gitu. Ada lagi, silakan. Kalau nggak ada, Abi lanjut nih. Tanggung membatalkan tayamum. Ada lagi? Hah? Ada? Kalau nggak ada, Abi lanjut nih, satu pasal lagi karena berkaitan. Hah? Abi lanjut. Satu pasal karena berkaitan nih. Baik. Satu pasal lagi karena berkaitan nih. Faslun mubtilatut tayamumi. Nah, itu. Mubtilatut tayamumi, beberapa yang membatalkan tayamum. Mubtilatut tayamumi, beberapa yang membatalkan tayamum. Salah satu tilu. Hah? Tiga, iya tiga. Tapi nggak nyebut empat. Salah satu tilu. Tilu piro? Tiga. Tri sama nasi uduk enak. Yang pertama ma abtola, ma perkara.
ma perkara, ma perkara, abtola yang membatalkan, abtola yang membatalkan, abtola yang membatalkan al-wudu'a kepada wudu, al-wudu'a kepada wudu. Yang kedua, waridatu murtad, waridatu murtad. Wa tawahumul ma'i, wa tawahumul ma'i menyangka adanya air, menyangka adanya air. Wa tawahumul ma'i dan menyangka adanya air. In tayamama jika bertayamum seseorang. In tayamama jika bertayamum seseorang. Lifaqdihi karena tidak adanya air. Lifaqdihi karena tidak adanya air. Lifaqdihi karena tidak adanya air. Baik. Nah, ini berkaitan nih pasal yang selanjutnya. Ya. Kalau tadi bicara tentang fardu tayamum, sekarang yang membatalkan tayamum. Ada berapa jumlahnya? Ada berapa jumlahnya? 3 apa 4? 4 kali. Kata siapa 3? Kata siapa 3? Kata kitab ini. Ya. Yang pertama yang membatalkan tayamum, maaf tolak al-wudu'a, perkara yang membatalkan wudu. Jadi perkara yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Membatalkan wudu ada berapa? Membatalkan wudu ada berapa? Hah? Ada berapa? Ada berapa? Ada banyak, betul. Cuman jawabannya nggak koti. Ya. Ada berapa? Ada 4. Ya, nanti masuk ke bab yang membatalkan wudhu. Ya. Apa aja yang membatalkan wudhu? Hah? Buang angin. Angin buang dari mana emang ya? Kentut. Terus lagi? Pipis. Terus? Ya, kentutnya keluar ampas nggak tuh? Kalau keluar ampas ya wajib cebok. Apalagi? Megang apa? Megang tahi. Bukan megang tahi. Megang selain yang bukan mahram. Ini kan perempuan ada yang balik nih. Salaman sama Abi batal, kalian batal. Ya, Abi mau tayamum, udah tayamum, Abi nyentuh, batal. Tuh, apalagi tidur, tuh, ya, habis tayamum tidur, nah, tetap batal. Jadi perkara yang membatalkan wudhu, tayamum juga batal. Udah begitu kesimpulannya. Ya, jadi yang membatalkan tayamum batal juga kalau orang sedang melakukan tayamum. Ya, paham? Ya, habis tayamum kentut, nah batal tayamumnya. Tuh, ya.
Nah itu abtala al-wudu'a, perkara yang membatalkan wudu, batal juga tayamumnya. Tuh. Ya, nanti udah masuk babnya tuh. Nah, yang kedua ar-riddah, murtad. Murtad apa murtad? Murtad apa? Murtad apa murtad? Apa murtad? Murtad apa murtad? Orang yang orang yang jalan-jalan. Apa? Apa murtad? Ada dua, ada murtad, ada mu'allaf. Kalau murtad apa? Orang yang keluar dari agama Kalau mu'allaf apa? Orang yang masuk ke dalam agama Nah, dia harus tahu nih bahasa-bahasa ini. Ya. Murtad. Apa murtad? Orang yang keluar dari agama Islam. Kenapa keluar? Qatul islami hakikatan. Karena dia telah terputus dari Islam secara hakikat. Jadi kalau orang murtad itu udah keluar dari Islam. Siapa artis yang keluar dari Islam? Siapa? Nah itu tuh apa namanya favorit kalian, Asmiranda. Ya, dia keluar dari Islam, murtad. Ya, ada lagi Napa Urbats, tuh, sama keluar juga dari Islam. Ya, nauzubillah min. Ya, jangan sampai nauzubillah. Ya, itu. Jadi orang yang murtad itu adalah orang yang batal tayamum. Ya, orang yang murtad itu adalah orang yang bakal rugi. Kok rugi, Bi? Ruginya di mana? Rugi dunia, rugi akhir. Itu murtad. Ya, makanya terputus secara agama Islam. Ya. Pindah kemana, Bi, kalau orang murtad? Orang murtad pindahnya kemana? Macam-macam. Ada yang Katolik, ada yang Buddha, Hindu, nauzubillah. Jangan dah. Ya, udah kita minta supaya tetap jadi orang Islam. Ya, sebab orang murtad nggak bakal masuk surga selamanya. Orang di luar Islam nggak bakal masuk surga selamanya. Selamanya masuk ke dalam neraka. Innalladzina kafaru. Ya, kalau bahasa surat Al-Bayyinah gimana tuh? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surah apa itu? Al-Bayyinah. Ayat berapa? Ayat 105. Ayat 105. Ya, mau nyampe 100 Al-Bayyinah. Ya. Tuh. Ya, nah itu orang murtad, selamanya masuk ke dalam neraka. Dunia hancur, nggak bakal ada kehidupan lagi, selamanya antara dua, surga dan neraka. Kapan, Bi? Wallahu a'lam. Ya, tinggal kita ntar. Ya. Tuh. Surga sama neraka, tinggal dua tuh. Udah nggak ada lagi kehidupan. Ya. Nah, yang ketiga, wa tawahumul ma'i in tayammama li faqdi. Menyangka adanya air jika seseorang bertayamum karena nggak ada air. Jadi lagi tayamum dia nyangka di sebelah ada air, dah batal tayamumnya. Tuh. Dia lagi basuh muka, tayamum. Dia bilang dalam hatinya kayaknya di sebelah kampung ada air tuh. Nah, batal tayamumnya tuh. Ya, batal. Ya, jadi nggak bisa. Ya, lagi basuh tangan. Dia bilang dalam hatinya kayaknya di sebelah ada air banyak nih di sumur, batal tayamumnya tuh langsung. Kenapa? Sebab menyangka adanya air. Paham sampai di sini? Paham?
Ya ini kalau tayamumnya karena nggak ada air. Tapi kalau kita sakit kayak Abi kemarin, Abi menyangka adanya air, kagak ngaruh. Ya, Abi sakit nih, tayamum. Dalam hati ngomong, air kamar mandi banyak banget, padahal mau bisa buat wudhu. Bisa sih hati ngomong nih, tapi Abi tayamum pakai apa namanya? Karena sakit, nggak gugur tayamumnya. Kecuali orang yang gugur karena dia bertayamum tidak ada air. Tuh, sekarang air banyak di mana-mana, ya. Nah, itu. Baik, ada pertanyaan nggak? Silakan. Abi kalau misalnya tayamum terus bagian tubuhnya ada yang terluka ketutup perban gimana itu? Nggak kena tayamum, nggak kena debu. Nggak kena debu, ya. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau diperban tahu diperban? Nih, lengannya diperban. Tahu lengan? Nah, gimana Bi? Tayamum ya udah, oles aja. Ya, oles sedapatnya. Ya. Tangannya diperban, ya, atau yang kiri diperban, sedapatnya aja udah dioles. Sedapatnya aja. Yang penting bagian-bagian yang lain terkena dibasuh oleh debu. Ya, sedapatnya aja. Ya, jangan sampai nggak dibasuh. Ya, Bi, semuanya Bi dari sikut sampai ini dilipat, tahu dilipat, diperban, dilipat semua. Ya berarti ya udah tempel aja udah sekarang udah dapatnya. Ya, begitu. Siapa namanya? Hah? Dea. Oh, temennya Ade ya. Ya, baik. Mudah-mudahan dua bab ini, dua pasal ini yang Abi kaji, mudah-mudahan besar manfaatnya buat kita semuanya, dan mudah-mudahan semuanya makasihmu yang manfaat dan berkah buat kita semuanya. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi kajian kitab Safinatun Najah yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Abi Amir Mahmud. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dapat kita mengerti, kita pahami. Mudah-mudahan kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, sebelum kita tutup ya, alhamdulillah kitab yang sudah diterima ya, itu ada sebagian yang disumbangkan dari hamba Allah, alhamdulillah, dan sebagian kita beli dari infak yang kita kumpulkan setiap malam Sabtu. Alhamdulillah bisa kita beli dan rata-rata hampir semuanya sudah memiliki. Alhamdulillah. Untuk kajian selanjutnya insya Allah nanti kita bertemu kembali dalam membahas kitab Akhlaqul Banin. Insya Allah mudah-mudahan semuanya kita senantiasa dijaga kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti terus kajian kitab Safinatun Najah. Dan bagi yang mungkin tertinggal atau pengen mengulas kembali, silakan dilihat di YouTube ya, Pengal Al-Madani. Insya Allah bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Itu ya yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
غفار